Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas PPG untuk mewawancarai teman sejawat. Di sini saya sudah mengidentifikasi masalah. Adapun permasalahannya itu, yang pertama adalah apa penyebab rendahnya motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA? Jadi menurut Ibu, apa sih Bu penyebab rendahnya motivasi belajar siswa itu? Terima kasih semuanya Ibu Tias. Kami perwakilan dari SD Negeri Subbanjaya ini coba menjawab apa yang Anda teliti ya. Motivasi yang kurang mendukung dari anak-anak ini dalam belajar IPA biasanya itu kurangnya metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru itu masih sangat monoton. Itu pertama. Yang kedua, banyak para guru itu kurang memakai alat-alat peraga sebagai penarik minat siswa dalam belajar. Sehingga mungkin siswa ketika dalam belajar itu guru hanya bisa memberikan materi dengan cara ceramah saja, sehingga anak-anak itu mungkin banyak yang ngantuk atau kurang tertarik dengan materi yang disampaikan guru karena hanya seperti itu saja. Jadi mungkin kedepannya sarannya kalau bisa guru dalam menyampaikan materi bisa memakai alat bantu supaya ketertarikan minat siswa dalam belajar itu lebih meningkat. Seperti itu. Cukup Bu? Cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua itu Bu, mengapa kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi statistik pada pelajaran matematika? Jadi artinya di sini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam pelajaran matematika itu apa? Baik. Sepanjang pengalaman saya sebagai guru, terutama saya guru di kelas 5. Guru di kelas 5 ini biasanya identik merasa pelajaran semakin naik ke kelas, biasanya pelajarannya semakin sulit, seperti itu. Terutama untuk pelajaran matematika atau pelajaran berhitung biasanya. Karena apa? Di doktrin siswa biasanya yang namanya matematika itu kan ilmu pasti. Karena apa? Katanya, Bu, kalau kurang 0 saja sudah salah gitu kan. Jadi mungkin kemungkinan doktrin yang sudah tertanam pada siswa dari awal itu karena matematika itu pelajaran yang sulit, nggak kayak bahasa Indonesia. Kalau misalnya baru nyerempet jawab aja sudah dapat nilai, tapi kalau matematika mungkin mereka sudah tahu salah satu huruf saja sudah salah gitu kan. Itu mungkin doktrin dari awalnya seperti itu, karena matematika dianggap pelajaran yang paling sulit. Terus yang kedua, identik siswa biasanya terpaku terhadap angka dan rumus, karena dalam hitung-menghitung itu ilmu pasti dianggap oleh siswa itu merupakan hal yang sulit, seperti itu. Kurang lebih seperti itu anggapan para siswa kenapa matematika merupakan pelajaran yang sulit sehingga siswa kurang berminat dalam pelajaran matematika. Baik, selanjutnya adalah mengapa sebagian besar siswa itu menggunakan waktu belajarnya hanya di sekolah saja? Ya, baik. Ini kami sebagai guru yang sudah mengalami dalam memberikan pelajaran dengan siswa dan mendidik mereka ya mungkin kemungkinan terbesar kok kenapa hanya siswa belajar di sekolah saja, di rumah kok enggak. Faktor pertama mungkin dari orang tua kurang memperhatikan anak, kurang memberikan support dan semangat terhadap anak, sehingga kesibukan orang tua itu menjadi faktor utama untuk anak mau belajar atau tidak di rumah. Karena kadang-kadang kan siswa ada yang nggak mengerjakan PR. Berarti kalau dia nggak mengerjakan PR, orang tua kan nggak tahu anak itu dapat PR apa enggak, sehingga sampai sekolah kok PR masih utuh belum dikerjakan. Yang kedua, pengaruhnya mungkin dari sistem informasi. Jadi hampir semua masyarakat sekarang kan yang namanya HP sudah tidak asing lagi. Sedangkan anak-anak yang dari bayi aja sudah tahu namanya main HP. Jadi siswa kita mungkin keterpengaruhannya oleh gadget, sehingga
ketika di rumah asik dengan HP dan orang tua tidak memperhatikan, maka mereka akan kurang memperhatikan, ingat apa yang menjadi tugas di sekolah, sehingga di rumah hanya untuk sebagai pulang sudah itu ya sudah nggak memperhatikan apa yang tugas dari sekolah, sehingga pelajaran cukup di sekolah aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah mengapa kemampuan siswa dalam membuat daftar pertanyaan itu sulit. Ya, kembali lagi itu ke pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya Bu ya. Nah, kalau di daerah kita bahasa pengantar masyarakat itu terutama yang punya anak-anak itu biasanya bahasa daerah, terutama kalau di sini bahasa Jawa. Jadi terbiasa di rumah itu berbahasa Jawa, sehingga sampai di sekolah pun anak-anak terbiasa berbahasa Jawa. Tidak pernah jarang guna bahasa Indonesia kecuali ketika dalam belajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang pun di kelas seperti itu, guru menyampaikan dengan berbahasa Indonesia kok anak nggak ngerti, sehingga guru harus lebih menekankan pelajaran itu dengan menggunakan bahasa daerah supaya mereka lebih paham. Itu faktor yang pertama, anak tidak bisa atau kurang mampu dalam membuat pertanyaan. Yang kedua, karena seringnya mereka menggunakan bahasa daerah sehingga mereka kurang perbendaharaan kata-kata. Ditambah lagi minat baca mereka sangat kurang. Sehingga di sekolah ini walaupun ada perpustakaan, anak-anak sudah di tingkat kelas 4, 5, 6, mereka malah lebih suka hanya melihat gambar-gambar saja. Nggak suka membaca buku atau gimana ya, padahal sudah diberikan pada pembelajaran pertama di kelas itu untuk literasi terlebih dahulu. Tapi ternyata penguasaannya kurang lebih karena faktor minat baca mereka sangat kurang. Gitu. Terima kasih Bu, semoga apa yang Ibu sampaikan, semoga pendapat Ibu ini bisa menjadi referensi saya. Terima kasih. Terima kasih.